Hello, welcome to biology class. Do you excited? Alright, let's go. Pada topik ruang lingkup biologi, ada 5 subtopik, yaitu tingkat organisasi kehidupan, cabang ilmu biologi, metode ilmiah, keselamatan kerja, manfaat dan permasalahan biologi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tingkat organisasi kehidupan. Biologi berasal dari dua kata, yaitu bios dan logos. Bios yang artinya kehidupan dan logos ilmu pengetahuan. Sehingga biologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup. Nah, tingkat organisasi kehidupan bertujuan untuk membantu memudahkan kita untuk mempelajari objek kajian biologi. Gambaran besar mengenai tingkat organisasi kehidupan bisa kalian lihat melalui gambar tersebut. Tingkat organisasi kehidupan pertama yaitu molekul. Molekul merupakan organisasi fungsional tingkat biokimia atau senyawa kimia penyusun makhluk hidup. Kemudian sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Kemudian jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama dan bekerja sama dalam tubuh makhluk hidup. Selanjutnya, organ. Organ merupakan kumpulan beberapa macam jaringan yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Kemudian, sistem organ. Sistem organ merupakan gabungan dari organ-organ yang bekerja sama untuk membentuk suatu sistem dalam tubuh manusia. Selanjutnya, individu. Individu merupakan makhluk hidup tunggal yang terdiri dari gabungan sistem-sistem organ yang bekerja sama membentuk kehidupan. Kemudian, populasi. Populasi merupakan kumpulan dari individu satu jenis yang hidup di suatu tempat dan pada waktu tertentu. Lalu ada komunitas. Komunitas merupakan kumpulan semua jenis makhluk hidup yang hidup di daerah tertentu. Selanjutnya, ekosistem. Ekosistem merupakan sekumpulan makhluk hidup dalam satu kesatuan tempat hidup yang mempunyai hubungan timbal balik. Kemudian, bioma. Bioma merupakan ekosistem besar dan luas yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis serta memiliki flora dan fauna yang khas. Dan yang terakhir adalah biosfer. Biosfer merupakan lapisan tempat bagi seluruh makhluk hidup berhabitat, yaitu bumi. Semua makhluk hidup yang ada di bumi seperti manusia, hewan, dan tumbuhan adalah ciptaan Allah. Di antara seluruh ciptaan Allah tersebut, manusia adalah ciptaan yang paling unik dan berbeda karena manusia dikaruniakan akal budi dan pikiran oleh Allah. Dengan akal budi yang dimilikinya, manusia memiliki rasa keingintahuan terhadap bumi ciptaan Allah dan menghasilkan berbagai macam ilmu. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, ilmu biologi dituntut untuk mengikuti perkembangan tersebut. Ilmu biologi berkembang menjadi cabang-cabang ilmu yang lebih khusus dan spesifik. Cabang-cabang ilmu biologi berfungsi untuk mengkaji suatu objek permasalahan dengan lebih spesifik. Contoh cabang-cabang biologi diantaranya botani, ilmu tentang tumbuhan, zoologi, ilmu tentang hewan, entomologi, ilmu tentang serangga, dan ekologi, ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Contoh cabang ilmu lain yaitu virologi, ilmu tentang virus, bakteriologi, ilmu tentang bakteri, anatomi, ilmu tentang struktur internal tubuh, genetika, ilmu tentang pewarisan sifat, morfologi, ilmu tentang bentuk dan ciri luar tubuh, fisiologi, ilmu tentang fungsi tubuh, dan sitologi, ilmu tentang sel. Metode ilmiah. Pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu prosedur kerja untuk mendapatkan fakta-fakta tentang fenomena kehidupan dan alam. Langkah-langkah metode ilmiah. 1. Menemukan masalah. 2. Melakukan observasi. 3. Menyusun hipotesis. 4. Melakukan eksperimen. 5. Menarik kesimpulan.
1. Menemukan masalah. Cara menemukan masalah. Masalah diperoleh melalui pengamatan berbagai objek biologi yang menimbulkan pertanyaan. Pertanyaan yang ditemukan harus menuju kepada pemecahan masalah. Ciri-ciri masalah yang baik. 1. Mempunyai nilai yang kompetitif, yaitu bermanfaat untuk pengetahuan. 2. Mempunyai visibilitas, yaitu apabila dipecahkan oleh siapapun mendapatkan hasil yang sama. 3. Sesuai dengan kualifikasi peneliti, yaitu disesuaikan dengan kemampuan, usia, dan daya dukung yang mungkin tersedia. Cara merumuskan masalah yang baik. 1. Masalah yang dirumuskan harus singkat, jelas, tegas, dan memuat kata-kata kunci. 2. Perumusan masalah harus menggambarkan pertanyaan hubungan antara dua variabel atau lebih. 3. Perumusan masalah dijelaskan dengan data empiris yang diperoleh saat eksperimen. 4. Perumusan masalah harus jelas mempertanyakan karakteristik variabel, gejala, dan objek yang akan diamati. 2. Melakukan observasi. 1. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung. 2. Wawancara dengan responden yang mengetahui informasi berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. 3. Melakukan penelusuran keterangan melalui internet dan perpustakaan. 3. Menentukan hipotesis. Cara merumuskan hipotesis. 1. Dirumuskan dalam kalimat positif. 2. Kalimat singkat, padat, dan jelas. 3. Hipotesis yang dirumuskan dapat diuji. 4. Melakukan eksperimen. Merancang suatu penelitian. 1. Penentuan variabel. Terdapat dua variabel. 1. Variabel bebas adalah peubah yang menyebabkan perubahan. 2. Variabel kontrol adalah variabel yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen tetapi dijaga agar tidak berpengaruh. 2. Penentuan lokasi penelitian. 3. Penentuan sampel penelitian. 4. Penentuan alat dan bahan. 5. Membuat cara kerja penelitian. Melaksanakan penelitian. Pelaksanaan penelitian harus sesuai dengan prosedur yang telah disiapkan pada rancangan penelitian. Fungsi utama dalam melaksanakan penelitian adalah untuk memperoleh data dan informasi pendukung data dari objek penelitian. 5. Mengambil kesimpulan. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Apabila kesimpulan sesuai hipotesis, berarti hipotesis diterima dan satu tahapan penelitian dikatakan selesai. Namun, apabila hipotesis tidak diterima, maka akan menjadi masalah baru yang dapat dilakukan penyempurnaan hipotesisnya kembali dan dibuktikan kembali melalui eksperimen lagi. Keterampilan proses ilmiah. 1. Mengamati. 2. Menafsirkan. 3. Menggolongkan. 4. Mengukur. 5. Menggunakan alat. 6. Mengkomunikasikan hasil. Sifat-sifat ilmiah. 1. Rasa ingin tahu. 2. Objektif. 3. Jujur. 4. Teliti. 5. Mau bekerja dan bekerja sama serta saling menerima dan memberi. 6. Tekun dan tidak mudah menyerah. Ciri-ciri sains. 1. Memiliki objek kajian yang konkret. 2. Objektif. 3. Universal. 4. Menggunakan cara berpikir logis. 5. Untuk mengkajinya perlu langkah sistematis. 6. Hasil kajiannya berupa hukum. Kesehatan dan keselamatan kerja. Halo, apa
apakah kalian masih bersemangat untuk belajar? Harus dong. Hal yang dilakukan untuk memastikan keselamatan kerja dalam laboratorium sebelum praktikum sebaiknya minum segelas susu untuk menetralkan tubuh dan juga pengaruh kontaminasi zat-zat kimia. Kenakan penutup hidung, mulut, dan kacamata. Sarung tangan untuk saat mengambil zat-zat kimia yang mudah menguap dan berbahaya. Bila ada bagian tubuh yang terkena zat kimia, segera basuh dengan air dan juga gunakan obat-obatan seperti P3K. Berikut ini merupakan 12 simbol keselamatan kerja yang bisa kalian baca sendiri penjelasannya. Pertama, animal hazard. Kedua, sharp instrument hazard. Head hazard dan glassware hazard. Selanjutnya, chemical hazard dan juga electrical hazard. Air and phase hazard dan fire hazard. Biohazard dan laser radiation hazard. Radioaktif hazard dan explosive hazard. Hai teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang manfaat dan permasalahan biologi. Biologi bermanfaat dalam berbagai bidang loh. Mari kita lihat bidang apakah itu? Pertanian, bioteknologi, kesehatan, dan konservasi. Manfaat biologi yang pertama bisa kita lihat dalam bidang pertanian, contohnya bibit unggul, semangka tanpa biji, durian berbiji kecil, beras, dan jagung bibit unggul. Dalam bidang bioteknologi, dihasilkan produk-produk makanan seperti yogurt, keju, tempe, dan tape. Dalam bidang kesehatan, biologi berguna dalam pembuatan vaksin, vitamin, dan antibiotik. Biologi juga bermanfaat dalam bidang konservasi flora dan fauna loh. Tapi selain bermanfaat, biologi juga menimbulkan permasalahan-permasalahan yang bisa kita lihat di sekitar kita. Beberapa di antaranya adalah pencemaran, yaitu pencemaran air, tanah, dan udara. Selanjutnya adalah eksploitasi, seperti penebangan liar dan tambang liar. Masalah selanjutnya adalah pandemi global seperti virus Ebola, SARS, MERS, malaria, H1N1, dan virus yang sedang merebak sekarang ini yaitu pandemi corona. Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang manfaat dan permasalahan biologi secara singkat. Sekarang, coba amati manfaat dan masalah biologi yang ada di sekitarmu. Kira-kira apa aja ya? Dari pembelajaran manfaat dan permasalahan biologi yang telah kita pelajari tadi, mari refleksi bagaimana sikap kamu sebagai pelajar yang telah belajar tentang biologi dalam menghadapi manfaat dan permasalahan biologi.